Mari kita mulai renungan hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hari yang baru, kesempatan yang baru. Terima kasih Bapa kami yang baik, Bapa kami yang hidup. Terima kasih. Dan saat ini kami akan melakukan renungan. Kiranya hadirat Roh Kudus memenuhi kami. Beracaralah di renungan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Amin. Amin ya. Hari ini kita akan membaca sebuah pasal ya. Kita masih ambil dari Matius. Pasalnya yang ke-6 ayat 16 sampai 18. Hal berpuasa. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini diajarkan hal berpuasa. Kalau Tuhan Yesus merujuk hal-hal yang munafik, pikiran kita kan pasti ke ahli Taurat. Orang-orang Farisi ya saat itu benar-benar memegang teguh kitab Taurat, di mana pada zaman dahulu di Perjanjian Lama banyak nabi-nabi atau orang-orang pilihan Tuhan yang melakukan puasa seperti Esther ya, puasa Esther atau puasa Daud, atau yang zaman sekarang ya di mana sebelum 40 hari ini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, banyak yang berpuasa banyak hal. Salah satu manfaat dari berpuasa, dulu saya juga sering berpuasa. Berpuasa itu seperti kebiasaan, saat kita melakukannya itu seperti hal yang biasa kita lakukan. Itu mengajarkan kita untuk menahan diri. Jadi kita bisa memfokuskan diri untuk berdoa kepada Tuhan. Itu yang dikatakan banyak orang ya dahulu yang mengajar tentang hal berpuasa, dan saya juga mengalaminya. Jadi kita benar-benar bisa sedikit lebih fokus ya, atau lebih fokus ke Tuhan. Tapi di sini Tuhan Yesus juga katakan ya, apabila kamu berpuasa jangan muram mukamu seperti orang munafik. Kalau Tuhan berkata seperti ini kan berarti Tuhan pernah melihat orang-orang yang melakukan seperti itu. Mereka pengen dilihat berpuasa. Itu Tuhan katakan jangan. Karena apa? Kita tidak akan mendapatkan balasan dari Bapa. Di sini dikatakan ya di ayat 18, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ada upah.
Tuhan memperhatikan itu. Tidak ada yang sia-sia di mata Tuhan kalau kita benar-benar melakukannya itu untuk Tuhan. Ini Bapa yang membalasnya. Apabila kita melakukannya tersembunyi ya, hanya Bapa yang tahu. Bapa akan membalasnya kepada kita. Ini mengajarkan kita. Kita tidak seperti Tuhan ajarkan ya, jangan ada penghakiman. Kita mengasih tahu orang boleh, oh kamu tuh harus berpuasa kayak gini didatangi aja kan ya, diajarkan untuk berpuasa, manfaatnya ini diajari kayak gitu. Tapi ajarkan juga ini, karena kalau cuma ingin terlihat di orang lain, Tuhan sendiri katakan, Tuhan Yesus sendiri katakan itu seperti orang munafik. Karena Tuhan melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Saat kita berpuasa, Tuhan Yesus katakan, biarlah puasa itu hanya diketahui oleh Bapamu yang tersembunyi. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa puasa Esther benar-benar sangat berefek ya, bangsa Israel terselamatkan, sehingga itu berkelanjutan sampai sekarang, mengajarkan kita untuk saat kita benar-benar mau membantu sesuatu atau melakukan sesuatu, kita diajarkan untuk berpuasa. Ini diajarkan oleh banyak para pendeta ya. Tapi di sini yang harus kita garis bawahi, saat kita melakukannya, kalau bisa, dan ini bukan kalau bisa ya, Tuhan Yesus katakan seharusnya dilakukan tersembunyi dan hanya oleh Bapa, dilakukan saat kita sedang berpuasa, kita melakukannya tersembunyi dan hanya dilihat oleh Bapa. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ini yang perlu kita ingat. Mari kita merenungkan ini ya. Saya dulu juga sering berpuasa, jadi tahu rasanya berpuasa. Berpuasa itu seperti kita terbiasa menahan untuk makan satu hari, makan dikala kita sudah selesai menentukan jam. Itu kita akan terbiasa. Tapi saat kita tidak melakukannya, saat awal-awal melakukannya, kita seakan-akan kebiasaan itu mulai lenyap. Itu kalau kita mau berpuasa rutin, itu memang harus kita biasakan. Karena saya juga merasakannya. Dulu puasa itu bagi saya rutin. Ada hari-hari tertentu ya, walaupun saya tidak begitu menghiraukan itu hari apa, tapi saya waktu itu mencoba dan menjadi sebuah kebiasaan. Tapi saat sekarang ini saat tidak biasa melakukannya, awal-awal itu terasa seperti karena bukan kebiasaan ya, jadi tidak seperti dulu. Jadi kalau dulu mau puasa refleks, puasa saja, jadi tidak ada perubahan hari-hari seperti hari-hari biasa. Itu memang harus kita biasakan, dan ini yang Tuhan ajarkan di kita. Saat kita berpuasa, biarlah kita lakukan secara tersembunyi dan hanya Tuhan sendiri, hanya Bapa yang sendiri yang tahu, sehingga Bapa yang membalasnya. Ini ya yang Tuhan ajarkan. Tapi kalau kita berpuasa untuk tujuan tertentu seperti Esther mengajak puasa bangsa Israel, semuanya diajak berpuasa karena ada tujuan besar. Itu pastinya diperbolehkan kan ya. Jadi semua mendukung dalam doa. Tapi di sini Tuhan mengajarkan saat kita berpuasa jangan seperti orang munafik yang mukanya muram. Ini yang Tuhan ajarkan. Tuhan Yesus ajarkan. Karena pastinya Tuhan Yesus saat itu juga sering menghadapi orang-orang yang seperti itu di rumah-rumah ibadat, berpuasa supaya terlihat oleh manusia, tidak melakukan secara tersembunyi, sehingga hanya Bapa sendiri yang tahu.
ini yang penting kita garis bawahi ya, puasa yang dilakukan secara pribadi. Kiranya ini benar-benar menguatkan kita, mengajarkan kita bahwa ini loh puasa yang benar menurut Tuhan Yesus. Biar dilakukan secara tersembunyi dan hanya Bapak sendiri yang tahu, sehingga Bapak membalasnya. Terkecuali seperti Esther ya. Esther ada tujuan besar untuk menyelamatkan bangsa Israel, sehingga Esther mengajak bangsa Israel untuk berpuasa. Ini kiranya benar-benar mengajarkan kita, meneguhkan kita bagaimana untuk melakukan puasa yang benar saat kita ada tujuan untuk Tuhan ya, untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan. Ini loh puasa yang benar saat kita melakukannya secara tersembunyi dan kita tujukan kepada Bapa. Bapa pasti akan membalasnya bagi kita, karena apa? Tuhan itu yang mengenal hati. Amin ya. Terima kasih Tuhan untuk firman ayat firman hari ini ya, benar-benar menguatkan, mengajarkan kita untuk berpuasa yang benar menurut Tuhan Yesus, Tuhan kita yang hidup. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Anak Allah ya, Yesus namanya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Amin ya. Terima kasih kepada Tuhan Yesus kita ya. Yesus, terima kasih untuk perkataan-Mu hari ini, menguatkan, meneguhkan, ajar kami Yesus untuk melakukan hal-hal seperti yang Kau mau Tuhan, untuk kami bisa melakukan apapun Tuhan yang menjadi ajaran-Mu Yesus. Mampukan kami Tuhan, dan kiranya setiap benih firman-Mu hari ini Yesus menjadi benih yang baik. Kita berkenan hati kami yang telah Kau jadikan tanah yang baik, bertumbuh berakar kuat, berbuah lebat, memberkati kami sampai ujung bumi seperti yang Kau mau. Siapapun yang Engkau berkati melalui kami, dan setiap proyek yang ada Tuhan, yang kau izinkan terjadi pada hidup kami semuanya, Kau buat berhasil Tuhan. Biarlah menjadi saluran berkat-Mu bagi siapapun yang Kau mau sampai ke ujung bumi seperti yang Kau mau. Dan setiap pekerjaan yang Kau izinkan kami lakukan Tuhan, biarlah Kau berikan kami hikmat marifat, hati yang takut akan Engkau, sehingga kami melakukannya seperti kami melakukan ibadah bagi-Mu Tuhan, sehingga dapat menjadi berkat bagi yang memberi pekerjaan ataupun yang bagi yang melakukannya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap hal yang kami lakukan, biarlah Kau buat lancar, berhasil untuk menjadi ibadah bagi kami Yesus, untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu untuk memberkati siapapun yang Engkau berkati melalui kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, setiap orang yang sedang ada masalah Tuhan di jalan keluar, yang sakit Kau berikan kesembuhan, Kau berikan hikmat, mujizat yang benar-benar daripada-Mu Tuhan. Karena kami percaya mujizat itu masih ada Yesus. Dan kami juga berdoa Yesus untuk siapapun yang saat ini Yesus rindu memiliki momongan Tuhan, buka pintu rahim kami Tuhan, berkati kami, berkati tubuh kami Tuhan, beri kami kesehatan, beri kami hikmat Tuhan. Dan kami percaya mujizat-Mu Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih bagi siapapun Tuhan yang rindu memiliki anak atau memiliki menambah momongan Tuhan, biarlah hikmat marifat-Mu, mujizat-Mu terjadi pada kami. Dan kami juga berdoa untuk siapapun yang rindu memiliki pasangan hidup, beri kami pasangan hidup yang berbeda daripada-Mu, pasangan hidup yang takut akan Engkau, pasangan hidup yang benar-benar
yang daripadamu Yesus, untuk bisa menjadi teman kami Tuhan, teman kami melakukan hal-hal yang menuju kebaikan bagimu Tuhan. Biarlah rumah tangga kami nantinya bisa menjadi saluran berkat bagimu Tuhan. Keluarga kami bisa menjadi terang dan garam bagimu Tuhan. Kami juga berdoa Yesus, kuatkan keluarga kami nantinya Tuhan. Pasangan yang berbeda daripadamu, menjadikan kami keluarga yang benar-benar Kau berkati Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk yang saat ini sedang mengalami kesesakan Tuhan. Kau berikan kelegaan yang benar-benar daripadamu. Yang setiap orang yang sedang terhimpit apapun Yesus, beri jalan keluar Tuhan, beri hikmat-hikmat yang daripadamu. Berkati Tuhan kami semuanya Tuhan, untuk bisa menjadi berkat bagi siapapun yang ingin Kau berkati melalui kami. Terima kasih Yesus. Biarlah malaikat-Mu melingkupi kami, melindungi kami dalam setiap langkah kami. Terima kasih Kau benar-benar nyata, benar-benar ada. Terima kasih untuk perkenanan-Mu dan pernyataan-Mu yang benar-benar ada. Kau masih berbicara pada kami. 16 tahun lalu Kau berbicara Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Amin.